Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu dengan Ustadz Miftahul Khair langsung di rumah pribadinya Ustadz. Di mana Ustadz Miftahul Khair ini yang kita tahu Ustadz muda yang penuh talenta dan banyak penggemar, khususnya di kalangan wanita. Dan Ustadz ini juga Ustadz yang apa ya kita bilang yang banyak menjadi perhatian para ulama-ulama lainnya karena penuh kontroversi. Walaupun penuh kontroversi, dia punya landasan yang kuat untuk hal-hal yang dianggap oleh para ustadz lainnya yang kurang pas. Tapi semua itu bisa diselesaikan dengan baik dan sempurna. Dan saat ini kita minta ustadz memberikan tausiah tentang bulan suci Ramadan, bahwasanya bulan puasa itu bulan yang penuh cinta. Ini mungkin kena sering banyak wanita sama Ustaz nih. Kami persilakan Ustaz minta khair kira-kira tausiahnya lebih dan kurang mohon maaf. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad jama'ana al-mahabbah wal-rahmah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati seluruh para pemirsa yang ada di Indonesia, khususnya wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Bulan Ramadan adalah bulan cinta. Inilah yang menjadi tema pembicaraan kita kali ini. Ramadan itu variatif ya, ada disebut dengan syahrul rizqi, bulannya rezeki. Di mana kita bisa mendapatkan rezeki, bisa menghasilkan rezeki dengan izin Allah. Ramadan itu juga syahrul barakah, bulan keberkahan. Di mana pintu-pintu keberkahan itu benar-benar terasa bagi kita jika kita menghayati makna Ramadan. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan bahwa Ramadan itu syahrul mahabbah, bulan cinta. Apa yang dimaksud dengan cinta? Cinta itu adalah, kata Imam Al-Qushairi di dalam kitabnya Ar-Risalatul Qushairiyah, itharul mahbub ala jami'il mashub. Cinta itu adalah mendahulukan yang dicintai dari para sahabat-sahabat. Jadi orang yang jatuh cinta, dia akan selalu menjadikan orang yang dia cintai itu nomor satu. Dan sahabat-sahabatnya yang lain mungkin tempatnya tidak seistimewa dengan orang yang dia cinta. Atau teman, atau kawan. Tapi kecintaan itu selalu didahulukan. Demikian juga orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Saya sebutkan bahwa Ramadan itu adalah bulannya cinta. Coba kita perhatikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini kita lihat Allah menggunakan kata ya ayyuha. Kalau di dalam ilmu nahwu itu namanya harfun nida. Huruf memanggil. Nah, untuk sebuah instruksi ataupun perintah, maka Allah Subhanahu wa taala menyapa hamba-hambanya yang dia cintai dengan kata ya ayyuha. Jadi ini adalah nidaul mahabbah, panggilan cinta dari Allah. Seperti kita nyuruh anak kita kan tidak langsung kepada target atau kepada apa yang mau disuruh untuk anak itu. Kita panggil dulu, wahai anakku. Nah, kata-kata ya ayyuha ini adalah melambangkan rasa cinta Allah kepada hamba-hambanya, di mana Allah memberikan satu strategi yang luar biasa untuk
agar hambanya itu bisa sehat jasmani maupun rohani, yaitu melaksanakan puasa. Kita kan begitu kalau kita nyuruh anak kita, wahai anakku, belikan dulu ayah rokok, kan seperti itu. Lalu setelah itu baru kita sebutkan siapa yang menjadi objek kita dalam memanggil rasa sayang, rasa cinta itu. Itu ayat itu di situ disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke dalam ilmu nahwu, kata amanu itu adalah al-fi'lul madhi, yaitu kata yang menunjukkan masa lalu. Kalau bahasa Inggrisnya past tense. Berarti artinya adalah wahai orang-orang yang telah beriman. Tidak sedang beriman atau akan beriman. Karena kalau sedang beriman ayatnya beda lagi. Ya ayyuhalladzina yu'minuna. Kalau akan beriman, ya ayyuhalladzina saufa yu'minuna. Tapi ini amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Nah, dengan kata lain, orang-orang yang tidak melaksanakan puasa dengan baik, tidak ada uzur-uzur atau halangan-halangan yang benar-benar dapat diterima oleh Allah Ta'ala. Maka orang tersebut belum beriman, mungkin sedang beriman atau akan beriman. Tapi kalau orang-orang yang benar-benar dia telah beriman, hatinya sudah tertancap keimanan itu dengan kuat, maka ketika perintah Allah datang, siap dia melaksanakan. Kita kan seperti itu juga ketika kita dipanggil oleh pimpinan kita, atasan kita, karena kita sudah sayang dengan pimpinan kita, cinta dengan pimpinan kita itu. Ketika kita disuruh, siap kapten, siap bos. Nah, begitulah dengan Allah. Nah, setelah kita disebutkan oleh Allah sebagai orang-orang yang telah beriman, lalu masuklah instruksi yang sesungguhnya. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam. Wahai yang tersayang, orang-orang yang beriman, yang telah mengimani aku, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, masuk dia instruksi cinta itu. Atau amrul mahabbah, perintah cinta itu. Kan kita begitu juga. Wahai anakku sayang, belikan mama cabai. Nah, pakai dulu semacam kata-kata mengawali sebelum instruksi itu datang supaya anak kita itu tidak terkejut gitu. Kan rasanya kurang mantap begitu kita menyuruh anak kita beli cabai kau nak. Nah, tanpa kita panggil dulu, nak, sayang, begitu. Yang mana yang lebih indah? Tentunya kita awali dulu dengan panggilan. Begitu juga Allah. Nah, Allah mengajarkan kepada kita kalau kita nyuruh-nyuruh sesuatu, panggil dulu namanya. Panggil dengan kata yang dia sukai. Atau sebutan, atau gelar-gelar yang memang dia senang dengan gelar itu. Supaya di dalam melaksanakan perintah nantinya, dia tidak merasa keberatan. Nah, setelah Allah menginstruksikan untuk berpuasa, Allah kasih lagi namanya sejarah cinta tentang puasa itu. Bahwa ternyata puasa itu bukan hanya orang Islam saja. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana orang-orang itu telah diperintahkan untuk berpuasa sebelum kamu. Jadi ajaran puasa itu bukan ajaran yang aktual. Dia tidak aktual, dia adalah ajaran klasik tapi tetap up to date sepanjang zaman. Di dalam agama Buddha diajarkan puasa, di dalam Hindu ada puasa, di dalam agama Kristen juga ada ajaran puasa, bahkan ajaran Yahudi juga memiliki ajaran puasa. Nah, itu ajaran klasik yang tetap terus bisa diupdate dan diupgrade. Kenapa harus terus kita berpuasa? Karena puasa itu dijadikan oleh orang-orang besar terdahulu, pemuka-pemuka agama terdahulu, para spiritualis untuk menghubungkan dirinya dengan Tuhan. Karena pada saat manusia itu lapar, maka energi spiritualitas itu akan meningkat dia. Timbullah rasa cinta itu. Kalau sudah cinta dan dicinta, maka klop dia akan mendapatkan reward. Itulah akhirnya adalah hadaful mahabbah. Tujuan cinta daripada berpuasa ini adalah la'allakum tattaqun. Supaya kamu itu menjadi orang yang bertakwa. Dalam bahasa yang lebih luas, supaya kamu itu jadi orang baik. Jadi kalau kita
tidak menjadi baik setelah kita berpuasa, berarti kita harus tanyakan kepada diri kita. Kita belum betul-betul mampu memahami filosofi puasa atau mengungkap makna spiritual dari puasa itu secara sejatinya atau secara hakikinya. Jadi, begitu kita suruh anak kita tadi, setelah kita selesai menyuruhnya, kita kasih dia balenan. Nana, ini untuk kamu. Kita pun mengucapkan terima kasih ayah, terima kasih ibu. Begitulah Allah ajarkan kepada kita bahwa di dalam bulan Ramadan ini ada dimensi cinta yang sangat besar dari Allah untuk hambanya. Saya katakan kenapa demikian? Karena Allah sayang kepada kita. Kita disuruhnya untuk berpuasa. Puasa itu sehat. Puasa itu dapat meningkatkan pemikiran-pemikiran yang baik, pemikiran yang positif. Bahkan tubuh kita pun menjadi ringan, tubuh kita menjadi enteng. Allah tahu selama 11 bulan kita sebelumnya mungkin terlalu banyak mengkonsumsi lemak, mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung toksin-toksin yang beracun, yang tidak baik untuk kesehatan kita. Tetapi dengan adanya puasa ini, maka kesehatan itu secara perlahan-lahan akan kembali pulih. Nah, dari puasa ini kita harus yakin bahwa selalu ada waktu untuk memperbaiki kesehatan. Karena ini bulannya cinta. Kita ingin sehat di bulan Ramadan ini. Laksanakan puasa. Pasti Allah akan anugerahkan kesehatan tersebut. Yakinlah. Nah, dengan adanya Syahrul Mahabbah, puncaknya itu kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang baik. Kalau udah baik kita, maka baiklah dunia ini. Kalau baik dunia ini, maka damailah hidup ini. Inilah sebenarnya tujuan daripada Syahrul Mahabbah, bulan cinta, yaitu bulan Ramadan yang sangat kita agungkan ini. Inilah mungkin yang bisa sedikit saya sampaikan kepada semua netizen tanah air. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah rasa cinta di antara kita. Kita bisa saling asah-asih dan asuh, kita bisa saling menebarkan kedamaian, menciptakan toleransi, menguatkan kenusantaraan dan kebinekaan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Kalau ada jarum yang patah, boleh kita simpan di dalam laci. Kalau tidak ada jarum yang patah, janganlah jarum bagus-bagus dipatahin. Itu kurang kerjaan namanya. Kesepian ditinggal kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab wa ilahil marji' wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tausiah dari Ustadz Mustafil Khair. Ustadz, tadi Ustadz mengatakan ini adalah bulan yang penuh cinta, bulan yang penuh rahmat bagi kita umat Islam yang melaksanakannya. Dan di sini tadi ada Ustadz bilang berdasarkan ayat suci Al-Quran tadi bahwasanya yang berimanlah yang berpuasa. Tapi kalau yang belum atau akan, itu belum tentu dia beriman, belum tentu dia melaksanakan ibadah puasa. Atau akan juga akan. Jadi bagaimana orang-orang yang memang mungkin iman yang dimaksud itu yang bagaimana, Ustaz? Ini kan banyak belum mengerti. Seperti Ustaz bilang tadi, akan, nanti, atau sedang berjalan. Jadi pengertian orang yang melaksanakan ibadah puasa itu kan belum tentu tuh semua beriman. Contoh kita bilang puasa dia, tapi masih juga lirik tetangga yang cantik, yang bagus segala macam gitu loh. Kadang dia lihat bini orang, entah bagaimana gitu loh. Akhirnya ini apakah ini kategori cinta yang maksudnya yang cintanya bagaimana nih ya, kita bilang puasanya batal nggak itu seperti itu karena memandang isi orang mungkin dia kena mungkin cinta juga, bahasa cinta juga nih, misalnya cinta tapi nggak dapat miliki gitu loh, ibarat kata orang apa namanya bunga tetangga lebih bagus dari bunga di rumah gitu loh. Nah, jadi pengertian segala macam orang berimannya bagaimana menurut Ustaz sendiri? Jadi iman di sini adalah suatu kepercayaan yang kuat kepada Allah. Nah, dan Allah meletakkan kepercayaan itu kepada yang dia percayai. Nah, tentunya kalau kita
melihat kenyataan di lapangan, puasa juga, tapi puasah juga, kan gitu ya. Ya. Puasa juga, tapi maling juga, mencuri, menyakiti, gitu. Puasa juga, tapi malah melirik sana, lirik sini, CCP ya, curi-curi pandang. Ya. Nah, apakah ini dikatakan orang yang beriman? Mereka beriman. Tetapi di dalam siklus waktu mungkin mereka berada pada level sedang atau akan. Nah, tapi kedua-duanya masih bagus. Orang yang sedang beriman, orang yang akan beriman, ini ada apresiasi khusus pastinya buat kita. Tentunya mereka akan mengalami proses ya, seperti yang dikatakan Allah, la tarkabunna tabaqan an tabaqah, akan meningkat setahap demi setahap kata Allah. Jadi iman seseorang itu juga mengalami up and down. Jadi naik turunnya iman seseorang itu tentunya didasari daripada level dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Karena segala sesuatu itu butuh pencapaian. Nah, untuk mencapai sesuatu itu ada usaha. Nah, kita harus berusaha. Sama seperti ketika kita pacaran gitu dulu kan. Kenapa kita begitu hebatnya memberikan hadiah buat kekasih kita? Kita bisa menciptakan perjalanan-perjalanan yang luar biasa romansa indahnya. Tapi begitu ketika kita berumah tangga, kok itu seolah-olah lenyap. Kok itu seolah-olah hilang. Tak ada lagi yang berbekas. Kenapa? Karena baik itu pra pernikahan ataupun pasca pernikahan, itu semuanya diusahakan. Nah, membahagiakan pasangan, membahagiakan siapapun yang kita cinta itu butuh usaha. Sama seperti iman nih. Kita nggak bisa menunggu durian runtuh. Baru tiba-tiba iman tuh muncul dengan kencang, dengan cepat kan begitu ya kan. Nah, kekuatan keimanan seseorang tuh kan beda-beda. Ada yang ukurannya 2G ya, 2G ya kan. Nah, ini yang saufa saya bilang tadi, yang akan. Ada yang 3G mungkin kan gitu kan. Ya itu mungkin yang sedang kan gitu. Ada yang 4G, 5G. Nah, ini sudah masuk kepada tahapan iman yang kuat, iman yang nggak bisa dirongrong, digoda, ataupun dimasuki dengan pengaruh-pengaruh yang dapat menurunkan keimanan itu sendiri. Kalau yang sedang dan yang akan, kan masih mudah tergoda. Nah, jadi kalau orang yang tidak sukses Ramadannya, apakah dia tidak dikatakan beriman? Dia sedang beriman atau dia akan beriman. Tetapi dia juga tidak boleh berputus asa. Karena amal ibadah itu kan tidak hanya puasa saja. Nah, cara meningkatkan iman kita kepada Allah Ta'ala adalah dengan melakukan kebaikan-kebaikan itu. Dimanapun kita berada. Ini ibadah-ibadah kita ini kan saling menopang di antara satu sama lain. Ada ibadah puasa, ada ibadah sholat, ada ibadah sodakoh. Kita nggak tahu yang mana yang diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah keimanan itu menancap ke palung hati, ini yang membuat kita akan merasakan cinta. Cinta itu betul-betul membuat seseorang itu melezatkan, mengasyikkan ketika dia bersama dengan orang yang dicintai. Seperti dikatakan Rasul, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Nah, iman itu menghasilkan cinta itu. Jadi kuat dia. Kalau iman tidak menghasilkan cinta, berarti dia masih sedang beriman. Masih uh, akan beriman. Nah, iman itu tidak harus, atau cinta itu tidak mesti juga dengan kata-kata aku cinta, aku sayang, tapi bukti. Nah, itu harus ada dengan perbuatannya, sikapnya, hatinya yang damai, orang lain damai dengan dia. Ini dia sudah masuk kepada makom mahabbah, makom cinta dari bulan Ramadan itu. Saya rasa seperti itu. Jadi Ustaz, tadi masih pada taraf iman ya. Apakah orang-orang yang masih atau akan puasanya itu nilainya bagaimana ya? Itu Ustaz. Yang kedua, kalau karena kan masih akan, masih seperti Ustaz tadi masih bertahap atau proses untuk jadi orang beriman. Memang kan penuh apa ya? Penuh ibarat saya bilang tadi, iman itu ibaratkan ombak ya, kadang naik kadang turun gitu loh. Jadi di bulan mahabbah ini, di bulan penuh cinta ini, yang belum
imannya baik, masih akan atau sedang atau berproses, pasti kan banyak apakah puasanya ini jadi kategori yang mana gitu loh. Karena masih banyak dia ingin bercinta tapi masih banyak eh, puasa-puasa itu yang di apa kan ya, yang dilanggarnya dalam bulan penuh cinta ini. Kan puasa punya punya ketentuan, harus A B C D, jangan melihat A, jangan melihat yang begini, jangan yang bagaimana gitu loh. Arti kata yang bisa membatalkan puasa. Ini kan orang-orang yang belum beriman, belum berproses beriman, pasti pasti kan kita belum tahu nih amalnya bagaimana itu, Ustaz. Iya. Jadi di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Al-Imam Al-Ghazali menetapkan tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa itu beda-beda. Jadi ada 3 level. Nah, itulah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali tingkatan al-umum. Yang kedua al-khusus. Yang ketiga al-khusus bil khusus. Nah, tingkatan umum, tingkatan awam. Nah, ini masih berproses akan. Kadang dia bisa puasa, kadang dia tidak. Kadang dia berpuasa, kadang capek, lelah, dia nggak mau dia berpuasa. Banyak orang Islam yang tidak berpuasa. Nah, tingkatan iman dia ini tingkatan yang sifatnya futuristik, masih akan mau melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh. Atau dia puasa tapi dia juga menjalankan dosa-dosa besar, kan begitu. Dia puasa tapi dia mencuri gitu ya. Dia puasa tapi dia durhaka kepada orang tua, kan gitu. Dia puasa mungkin dia selingkuh, kan gitu. Nah, ini masih dalam tingkatan umum. Nah, itu dia. Kemudian di atas umum itu ada al-khusus. Nah, di tingkatan al-khusus dia tidak lagi melakukan dosa tapi masih mau mengerjakan hal-hal yang dimakruhkan. Nah, jadi pada saat dia berpuasa mungkin dia masih sering mendengarkan gibahan gitu. Suka dengar gibahan orang lain, masih apa namanya? Hatinya itu masih terobsesi dengan berita-berita hoax, berita-berita fitnah tanpa mencari tahu kebenaran aslinya satu berita itu, begitu. Atau mungkin jadi pada saat dia berpuasa dia masih mengerjakan hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa seperti mandi berulang-ulang, misalnya kan begitu, bolak-balik mandi. Beda kalau sekali-sekali mandi kan gitu. Ini bolak-balik mandi gitu kan. Atau barangkali pada saat dia berpuasa dia gosok gigi mungkin di atas jam 12 di sore hari kan gitu, karena itu kan dikhawatirkan air itu akan tertelan, maka jadi konsekuensinya bisa jadi makruh kan gitu, tapi tidak batal kan gitu. Nah, ini di tingkatan al khusus mungkin kita banyak yang seperti itu ya kan, tingkatan yang masih mau ya tidak menyempurnakan puasanya. Puasa kita tuh masih ibaratnya puasa, kalau tadi yang umum adalah puasanya puasa preman, suka-suka hati. Nah, kalau yang umum, yang khusus tadi ini sudah meningkat, puasanya seorang guru kan gitu. Nah, guru kan bukan bagus-bagus sekali, gak semua guru yang baik kan gitu. Ada juga guru yang tidak sungguh-sungguh mengajarkan muridnya kan gitu. Nah, kalau yang al khusus bil khusus, nah ini sudah level maha guru ini. Wah, ini sudah tidak melaksanakan maksiat, tidak melakukan dosa besar, bahkan dia tidak melakukan hal-hal yang dimakruhkan. Dia menjaga matanya, dia menjaga jiwanya, menjaga hatinya untuk tidak memikirkan hal-hal yang kotor atau memikirkan hal-hal yang negatif. Nah, mereka ini adalah tingkatan al khusus bil khusus. Ini boleh yang kita katakan tadi adalah amanu, dia tidak lagi berproses, dia tidak lagi sedang atau akan, tapi dia sudah masuk kepada wilayatul mahabbah. Sudah cintanya kepada Allah begitu kuat, mekar, tidak bisa dibendung lagi, dia sudah mendapatkan predikat mukminun, orang yang benar-benar beriman. Saya rasa itu. Ustaz, terima kasih atas masukannya. Semoga para sahabat Alian Toso yang mendengarkan tausiah ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Amin.
Bikin Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah